Yang pertama, ini yang melatar belakangi lahirnya program ini, Bapak Ibu. Pertanian, kesehatan, dan kesejahteraan. Maka kita harus bangun untuk menjawab itu adalah dengan program ini. Tentang pertanian. Tadi sepakat tidak tersinggung, tidak menyalahkan siapapun, ya, tidak merasa merendahkan dan siapapun. Menurut Bapak Ibu semua, pertanyaan yang pertama, kondisi pertanian kita ini di Indonesia ini, Bapak Ibu, sedang baik-baik saja atau tidak? Tidak. Menes, Pak. Kita sadar hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita mananya sudah berapa tahun, Bapak Ibu? Halo? Kita hitung. Sekarang 2025, merdeka 1945. Berarti berapa usianya sudah? 80. Hah? 80 tahun. Pangan-pangan pokok kita masih kita datangkan dari tetangga, negara tetangga. Ini yang membuat kita prihatin. Kapan kita bisa mandiri secara pangan? Yang kedua, di bidang kesehatan, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu semuanya hari ini, kualitas kesehatan masyarakat kita ini sedang baik-baik saja atau tidak? Tidak. Bisa kita lihat sekarang, coba Bapak Ibu. Penyakit makin banyak kan? Banyak. Penyakit makin banyak, macamnya makin banyak, penderitanya makin banyak, rumah sakit juga makin banyak, makin canggih-canggih dan sebagainya, Bapak Ibu. Ini indikator bahwa masyarakat kita sedang terjadi penurunan kualitas kesehatan. Yang paling ngeri apa sih, Bapak Ibu? Kasus cuci darah di anak-anak. Betul nggak? 2013 Bapak Ibu, waktu saya pelatihan, Bapak Ibu udah ngomong ke saya, ke depan penyakit yang berkembang itu Pak kami. Kalau kenapa kita mesti membangun pertanian adalah kasus gagal ginjal. Terus saya waktu itu masa iya sih, gitu kan? Dan nanti penyakit itu akan menyebabkan sadikin. Tahu sadikin Bapak Ibu? Bukan ahli sadikin loh ya. Tahu sadikin? Sakit jadi sakit jadi miskin. Bapak Ibu bekerja siang malam, berhasil punya tabungan dan sebagainya. Begitu kena penyakit, habis lagi kejual lagi tanah, mobil dan sebagainya. Banyak yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Yang paling ngeri sekarang Bapak Ibu, kasus namanya PTM. Tahu PTM Bapak Ibu? Penyakit tidak menular. Meningkat tajam Indonesia Bapak Ibu. Hipertensi, kolesterol, stroke, diabetes, ya kan? Ini penderitanya makin banyak nggak kira-kira? Usianya makin turun nggak yang terkenanya? Termasuk cuci darah. Secara egois mungkin kita bisa mengatakan begini, bodoh amat, itu bukan anak saya, itu bukan keluarga saya, itu bukan saudara saya. Tapi pahami Bapak Ibu, itu adalah anak bangsa kita yang akan memimpin ke depan kita. Betul nggak? Bayangkan, maukah kita punya generasi yang sakit-sakitan kira-kira? Yang paling penting Bapak Ibu, kayak sedang diprogram, kayak sedang di-step, dikirim kalau kata Pak Bayu ini, kita ke arah sakit. Supaya apa? Pengusaha jual laptopnya laku, virusnya laku, antivirusnya laku. Bisa dipahami? Obat-obatannya laku, bahan makanannya laku, yang rumah sakitnya laku semua Bapak Ibu. Maka satu-satunya cara untuk kita lepas dari sana, kembali kepada makanan yang sehat. Dan untuk mendapat makanan yang sehat Bapak Ibu, mohon maaf sekali, petaninya harus kita brainwash. Tahu brainwash? Apa? Salah sendiri Bapak Ibu ikut pelatihan hari. Makanya saya kesini tuh mau saya mencuci otak saya. Pentingnya kita bicara mental. Supaya apa? Kita bukan hanya mengejar ketahanan pangan, tapi juga adalah dampaknya menyehatkan orang banyak. Sepakat kira-kira? Itu yang kedua Bapak. Yang ketiga, kesejahteraan Bapak Ibu. Faktor
khususnya bagi para petani Bapak Ibu. Menurut kita semuanya, kesejahteraan petani kita khususnya ya sedang baik-baik saja atau tidak? Iya. Banyak yang berubah status hari ini. 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin, ketika kami tanya Pak bagaimana masih bertani, masih semangat Pak. Tapi ketika kami tanya lagi bagaimana sekarang pertaniannya, wah saya sekarang bukan petani lagi. Kenapa? Saya sekarang buruh tani. Beda nggak antara petani dengan buruh tani? Iya. Kalau buruh tani sudah nggak punya lahan, dia hanya menggarap lahan orang lain. Kemana lahannya? Terjual. Karena kasus pinjol, kasus anaknya itu judol. Bapak Ibu ya, banyak pinjaman yang berbunga-bunga. Pokoknya jadi bunga, jadinya bunga lagi. Banyak yang terkena itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena gagal panen, modalnya dia pinjam. Begitu panen, nyoba lagi, gagal lagi panennya, nambah lagi pinjaman. Akhirnya tanahnya terjual karena sungkan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang melatar kami bagaimana lahirnya program ini. Maka yang pertama yang harus kita bangun sesuai dengan permintaan Bapak Ibu tadi adalah kita bangun mindsetnya dulu. Sepakat ya? Apa sih mindset itu? Pola pikir. Ada lagi? Cara pandang atau cara pikir ya, cara pandang. Cara pikir, cara pandang. Jadi apa pola pikir kita terhadap pertanian? Bagaimana kita memandangnya pertanian ini? Cara pandang kita terhadap pertanian sebatas apa? Apakah hanya sebatas usaha yang menghasilkan uang, atau ada dampak lain yang ingin kita bangun dari pertanian? Kami punya pondasinya Bapak Ibu ya, kami sebut dengan 8 pondasi ini. Ada 8 pondasi ini ya, yang kami rangkum dalam sebuah bahasa namanya adalah Hastoko. Apa? Hastoko. Kalau orang Jawa tahu Hasto berapa? 8. Oh apa? Ya, 8. Ini pondasinya ya. Nama apa pondasinya? Hasto. Hasto berapa? 8. Ya. Ya. P yang pertama. Ya, ini ya. Ayo kita diskusi. Kita memantapkan dulu. Yang pertama, P yang pertama. Pertanian itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu, bukan bisnis. Apa yang pertama? Bukan bisnis. Jadi pertanian adalah tanggung jawab, bukan bisnis. Kira-kira bedanya apa? Tanggung jawab dengan bisnis. Monggo silakan kita diskusi. Saya kasih mic Pak. Sebelah sini boleh 2 orang, sebelah sini boleh 2